Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, di sini kita ingin mengadakan BK kelompok ya kan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah ikut serta dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Di mana pada siang hari ini kita kembali melakukan atau memulai bimbingan kelompok, yaitu teknik diskusi topik bebas. Saya harap teman-teman dapat mengisi daftar hadir untuk mempermudah pendataan kita pada hari ini. Oke, baik teman-teman. Langsung saja ya kita melakukan kegiatan pada siang hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Selamat bergabung kepada teman-teman dengan praktik bimbingan kelompok pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan serta keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk melakukan praktik bimbingan kelompok yang telah diembankan kepada kita, terkhusus pada diri saya sendiri, Abdillah Saputra Sinaga, sebagai pemimpin kelompok pada siang hari ini. Baik, sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini, marilah kita berserah diri, sejenak seraya berdoa agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelumnya saya ingin memimpin doa dengan ajaran agama Islam. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami, ya Allah. Terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini, sehingga pada saat ini kami masih diberikan kesehatan serta keselamatan, sehingga kami masih dapat mengikuti praktik perkuliahan daring, yaitu bimbingan konseling kelompok pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kesehatan pada dosen kami, agar beliau terus memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu, dan berilah kami karunia untuk dapat memahaminya, ya Allah. Hanya itu yang kami minta, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti doa dengan hikmat dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya sebelum itu kita ingin berbicara, nggak usah tegang kali ya. Baik, di sini kita selanjutnya ingin berbicara lebih jauh, hendaknya kita mengetahui kegiatan apa yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Untuk itu teman-teman, bahwa pada siang hari ini kita melaksanakan praktik bimbingan kelompok topik bebas. Jadi di antara teman-teman yang masih ingat apa itu bimbingan kelompok, jika ada yang masih mengingatnya, tolong acungkan tangannya dan sebutkan nama lengkapnya. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk berpendapat. Oke, saya Abdi. Dipersilakan Kak Ija. Oke, di mana kegiatan kelompok ini merupakan diskusi yang menunjang perkembangan atau pribadi dan juga perkembangan sosial masing-masing individu, ya, manfaatnya. Nah, dimanapun pengertiannya ialah sebentar ya. Salah satu teknik bimbingan yang berusaha untuk membantu individu itu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal. Nah, sesuai dengan kemampuannya, bakat, minat, dan serta nilai-nilai yang dianutnya dan dapat dilaksanakan dalam situasi kelompok seperti saat yang kita lakukan ini, yaitu berkelompok, yaitu lebih dari satu ataupun dua orang. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Abdi. Oke, terima kasih kepada Kak Ija
Adakah lagi yang ingin berpendapat tentang pengertian apa itu bimbingan kelompok? Oke, jika tidak ada teman-teman, baik di sini saya akan menyimpulkan bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi maksudnya di sini bimbingan kelompok itu dilakukan dengan adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun lebih, yang disebut dengan sekelompok orang ini dengan memanfaatkan suatu kelompoknya yang teratur dari 2 individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Oke, seperti itu. Baik teman-teman, tadi kita sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok. Sekarang kita akan membahas mengenai tujuan bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok yaitu ada 6 di sini. Yang pertama itu melatih kita untuk berani mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman. Maksudnya di sini kita bisa percaya diri dan berani untuk berpendapat di depan teman-teman yang lainnya. Yang kedua, melatih kita untuk bersikap terbuka di dalam kelompok. Maksudnya di sini kita bisa menerima saran dan kritikan orang lain untuk kebaikan dalam diri kita. Dan kita tidak boleh egois dengan apa yang ada pada diri kita. Kita harus dapat terbuka untuk menerima berbagai saran yang membangun demi kebaikan kita ke depannya. Yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman. Berteman-teman kelompok, khususnya dengan teman-teman yang lain di luar kelompok ini. Maksudnya di sini agar kita mampu menjalani pertemanan yang baik dengan teman-teman sebaya kita, baik dalam kelompok maupun di luar kelompok kita. Yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Maksudnya di sini kita mampu mengontrol diri untuk tetap aktif dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompok yang sedang dilaksanakan. Yang kelima, melatih kita untuk dapat bersikap tegang rasa dengan orang lain. Maksudnya, kita mampu menghormati orang lain dan mampu menerima segala masukan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Itu demi kebaikan diri kita sendiri. Yang keenam, menemukan alternatif pemecahan masalah atau topik yang dibahas. Maksudnya adalah kita mampu menemukan atau memecahkan suatu masalah secara bersama-sama dengan sekelompok kita. Nah, seperti itulah tujuan bimbingan kelompok tadi. Baik, setelah kita sudah mengetahui tujuan dan pengertian bimbingan kelompok, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pelaksanaan praktik bimbingan kelompok topik bebas yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama, semua anggota diharapkan untuk berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang saling menyalahkan. Yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika akan bergantian berpendapat sesuai kesepakatan kita. Jika yang berpendapat lebih dari satu orang dalam waktu yang sama, waktu yang sama, hendaklah salah satunya mengalah gitu. Karena kita lagi Zoom, bisa lah kalau misalnya ingin berpendapat, raise hand atau apa gitu. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas asas-asas BKP. Asas-asas bimbingan kelompok ini ada 4, yaitu keaktifan, keterbukaan, asas kemandirian, dan asas kenormatifan. Yang pertama, asas keaktifan ini, pelaksanaan bimbingan kelompok ini diharapkan kepada setiap kelompok untuk aktif berpendapat dan melakukan atau memberikan solusi yang dibahas dalam pembahasan bimbingan kelompok ini. Yang kedua, keterbukaan. Jadi, pada pelaksanaan bimbingan kelompok ini diharapkan kepada setiap anggota untuk bersikap terbuka dan memberikan ide-ide dan saran-saran. Yang ketiga, asas kemandirian. Jadi, pada pelaksanaan bimbingan kelompok ini diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka dan memberikan ide-ide dan saran-saran. Sebelumnya anggota kelompok harus mandiri
dan melakukan alternatif pemecahan masalah yang sedang kita bahas pada bimbingan kelompok hari ini. Nah, yang keempat, kenormatifan. Jadi pada pelaksanaan bimbingan kelompok ini diharapkan pada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun dan raise hand atau tunjuk tangan terlebih dahulu bagi yang ingin berpendapat. Nah, setelah saya tadi menjelaskan tentang pengertian, tujuan, asas, dan yang lainnya, selanjutnya kita di sini ingin bermain game. Yang gamenya itu ialah permainan tebak jari untuk meningkatkan fokus dalam kegiatan pada hari ini. Yang pertama, saya akan menginstruksikan kepada kalian seluruhnya untuk membuka kamera, lalu mengamute audio dan fokus, maaf sebelumnya, membuka kamera dan memute audio dan fokus melihat jari tangan saya, jari tangan pemimpin. Nah, yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara permainannya itu dengan memperhatikan jari jempol. Jari jempol saya, misalnya jari jempol saya ini ayam, oke, jari telunjuk saya ini ikan, jari tengah saya ini burung, jari manis saya adalah kucing, dan jari kelingking saya adalah semut. Apakah sudah apa namanya? Sudah tahu? Coba diulangi, Abdi. Oke. Yang pertama. Putus PK. Oke. Ini jari jempol. Jari jempol adalah ayam. Jari telunjuk adalah ikan. Jari tengah adalah burung. Jari manis adalah kucing. Dan jari kelingking adalah semut. Apakah sudah paham? Terdengar jelas? Terdengar, PK. Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kepada teman-teman secara serentak untuk mengangkat tangan dan memahami kembali apa saja nama-nama hewan yang disebutkan pada masing-masing jari tangan tadi. Oke, bisa kita mulai untuk mencobanya. Nanti kalau misalnya ada yang salah, ada hukumannya. Apakah sudah paham? Apakah kita bisa mulai? Bisa, oke. Ini jari apa? Jari kelingking. Ini jari kelingking. Apa tadi namanya? Semut, PK. Semut. Oke, benar. Semut. Kalau jari tengah? Burung. 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 Oke, benar. Oke, benar. Oke, sekali lagi kita coba ya. Jari jempol? Ayam. 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 Oke. Ayam. Tepuk tangan dulu untuk kita dalam game ini. Oke, pada siang hari ini, kali ini tidak ada yang kena hukuman ya, dikarenakan semua serentak menjawab dengan benar. Oke, mantap. Oke, selanjutnya, baiklah teman-teman, marilah kita memulai layanan bimbingan kelompok ini dengan semoga dengan lancar ya. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang berasal dari dosen kita, yaitu Bu Rahmulyani. Beliau menyarankan atau menyuruh kita untuk buat layanan BKP dengan topik bunuh diri karena BDR, yaitu belajar dari rumah, seperti itu. Oke, apakah kalian sudah siap untuk membahas topik kali ini? Siap, PK. Siap PK. Siap lah ya kan? Nggak mungkin nggak siap. Ngantuk-ngantuk kita tangkis semuanya. Oke, baiklah, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bersemangat pada siang hari ini untuk mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Baiklah teman-teman, tadi sudah saya
kirimkan ke grup kita ke sebagian lembaran untuk pegangan kalian, yaitu contoh topik-topik bebas yang menjadi permasalahan pada saat ini, yaitu pada masa pandemi ini kan semua pendidikan daringnya kan, nggak ada apa. Jadi saya tadi sudah memberikan pegangan kalian di grup ya. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini ataupun tahap ini, adakah teman-teman sekalian yang ingin bertanya mengenai penjelasan yang sudah saya jelaskan, namun kurang dimengerti? Jika ada kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan dan menyebutkan namanya. Oke, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Jika tidak ada, baiklah teman-teman. Hari ini topik kita yaitu membahas dengan topik bunuh diri karena merasa tertekan karena BDR ya. Merasa tertekan dengan BDR ini pada diri kita, terkhususnya saya rasa ini sudah tidak asing lagi ya. Bahkan udah adalah beberapa peserta didik di luar sana yang mungkin saking merasa tertekannya dengan pelajaran daring ini, mereka sampai memilih untuk mengakhiri hidupnya karena miris sekali ya. Karena bunuh diri itu kan ada suatu perbuatan yang nggak baik ya kan. Untuk pokoknya semua agama melarang bunuh diri. Karena karena Tuhan itu sudah menciptakan kita meninggal di umur segini yang tidak kita tahu lah ya kan. Jadi kalau kita dengar seperti itu sangat miris ya teman-teman ya. Jadi menurut teman-teman, mengapa terkadang kita itu merasa tertekan karena BDR ini? Saya ingin ada satu di antara kalian teman-teman yang mau memberikan pendapatnya terkait permasalahan kita yang sekarang ini kita bahas. Saya persilakan teman-teman untuk berpendapat. Izin PK. Siapa? Jumatri PK. Oke, dipersilakan Jumatri. Kalau bisa suara Jumatri agak kuat sedikit biar dengar. Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah sebelumnya suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke. Baiklah, terima kasih PK atas kesempatannya. Nah, di sini saya ingin berpendapat sedikit mengenai bagaimana seseorang atau siswa pada saat ini merasakan stres sehingga ada yang sampai mengambil keputusan untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Nah, kita sendiri merasakan bagaimana saat kita mengerjakan tugas ataupun mengerjakan aktivitas dari pembelajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah, di mana kita dipimpin oleh guru itu banyak dan kendala pun banyak dari pembelajaran online ini. Sehingga saya rasa dari beberapa kasus yang seorang siswa mengambil pilihan untuk mengakhiri hidupnya, ia merasa tertekan karena ia tidak mempunyai media belajar seperti HP ataupun laptop, tetapi tugas itu terus berjalan dan dia sampai tidak bisa mengerjakan tugas tersebut dan tidak bisa mengerjakannya berarti dia tidak mendapatkan nilai secara otomatis dari pihak sekolahnya. Nah, menurut saya sendiri itulah hal yang menyebabkan ia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya karena dia merasakan beban yang sangat berat kepada dirinya sehingga dia tidak bisa menahannya dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Itu saja PK, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Saya persilahkan. Oke, baik. Jika tidak ada, baik di sini saya akan menyimpulkan, menjelaskan sedikit alasannya. Karena kan BDR ini untuk saat ini tidak asing lagi kan terdengar di telinga kita kan. Mengapa kita merasa tertekan karena BDR sampai ada di luar sana hingga bunuh diri. Jadi teman-teman di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya dari permasalahan berikut. Jadi ada seorang siswi SMA di Goa di Sulawesi Selatan berinisial MI. Dia bunuh diri dikarenakan tertekan karena BDR. Dia bunuh diri dengan menggunakan racun. Siswi berusia 16 tahun ini
diduga bunuh diri saat dirinya itu tertekan akibat depresi menghadapi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring ya. Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Ramli Rahim, menyatakan kasus ini menunjukkan model PJJ harus diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Menurut Ramli, kejadian ini menjadi peringatan keras untuk Kemendikbud agar segera berbenah. Stres yang dialami siswa tersebut atau siswi tersebut akibat pembelajaran dari jarak jauh yang tidak memiliki standar khusus dan cenderung sangat memberatkan siswa dari sisi tugas dari guru maupun dosen, telah mengakibatkan depresi terhadap siswa yang akhirnya dapat berujung pada kejadian bunuh diri. Seperti inilah yang dikatakan Ramli kepada Medcom ID Senin 19 Oktober tahun 2020. Oke, itu tadi yang saya jelaskan sebagian contoh kasus pembahasan kita pada hari ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan bimbingan kelompok ini, apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita akan lanjutkan. Oke, baik teman-teman. Di sini saya ingin menanyakan suatu hal penting yang menurut teman-teman mengapa penting topik ini dibahas oleh kita. Kalau teman-teman, oke, saya persilakan Indah untuk berpendapat. Nah, jadi kenapa kita penting untuk membahas ini? Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, jelas. Oke, jadi mengapa sebenarnya kita penting untuk membahas topik ini? Karena benar yang dikatakan oleh Zumatri tadi, kita perlu mengetahui apa yang harus kita lakukan nantinya ketika kita mulai terdapat gejala seperti itu. Mungkin karena banyaknya tugas atau media pembelajaran kita yang kurang, tapi tugas selalu menumpuk. Jadi kita tidak bisa menyeimbangkan antara tugas dan alat-alat apa yang dibutuhkan. Nah, pentingnya kita membahas ini supaya kita tahu apa sih sebenarnya yang menjadi faktor penyebabnya dan apa dampaknya, serta bagaimana solusi agar kita bisa mengatasinya. Mungkin itu saja dari saya. PK, terima kasih. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat tentang mengapa topik ini kita bahas? Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, baik sini saya akan menyimpulkan benar topik ini sangatlah penting untuk dibahas karena ya seperti dibilang teman-teman kita tadi, karena BDR ini sangat berpengaruh karena kita nggak jumpa tapi tugasnya dikasih banyak-banyak kan, apalagi masa remaja seperti SMA itu kan pemikiran itu masih labil ya kan, belum mikir ke depannya. Jadi apapun yang ingin dia buat, dibuatnya lah seperti itu. Kayak mau bunuh diri, udah nggak tahu lagi mau ngapa-ngapain lagi kan, tugas banyak gini-gini, depresi karena tugas. Udah akhirnya mereka mengakhiri hidup mereka sendiri. Nah seperti itu. Baik, selanjutnya kepada teman-teman, saya ingin bertanya lagi nih kepada teman-teman. Menurut teman-teman sekalian, apa saja sih faktor penyebab dari masalah kita ini? Kalau misalnya yang ingin berpendapat, silahkan sebutkan namanya. Saya Nyimas izin. Oke, dipersilakan Nyimas untuk berpendapat. Ya, terima kasih kepada PK. Jadi menurut saya faktor penyebabnya seperti yang dibilang oleh Indah tadi dan juga Jumatri, bahwa anak sekolah atau kita itu pasti bakal gelisah kalau dikasih tugas-tugas banyak gitu kan, apalagi medianya itu ada cuma di internet.
dan kita juga belum tentu tahu atau belum tentu ada gitu sumber-sumber yang terpercaya. Kalau misalnya kita belajar atau tatap muka, pasti kan kita bisa konsultasi ke gurunya langsung, bertanyanya itu lebih enak dan bisa berdiskusi dengan teman juga lebih enak gitu kan. Kemungkinan menurut saya faktor penyebabnya karena tugas yang diberikan oleh guru itu cukup banyak dan siswa nggak mampu atau kurang mampu untuk menampung semua itu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nyimas sudah berpendapat. Jika teman-teman yang lain yang mau menyalurkan pendapatnya, saya persilahkan. Izin PK. Oke, persilahkan Kak Ija. Jumatri PK. Oh, silakan Jumatri. Maaf ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada PK yang sudah mempersilahkan. Dan menurut saya sendiri ada dua faktor yang menyebabkan seseorang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang datang dari dalam dirinya sendiri. Misalnya seperti kita merasa bahwa diri kita terbebani. Kita tidak punya motivasi yang kuat untuk mengatasi apa yang kita pikirkan tadi. Stres yang kita rasakan, kita tidak mampu untuk menghilangkannya. Karena beban tersebut sudah menancap dalam diri kita dan kita tidak punya motivasi untuk menghilangkan rasa stres atau menghilangkan apa yang menjadi beban dari pikiran kita. Yang kedua itu ada masih dalam faktor internal, yaitu kita punya mindset yang tidak tumbuh, di mana kita hanya berpikir bahwa tugas ini banyak. Jadi sehingga tugas ini banyak, saya tidak mampu mengerjakannya. Padahal saat seseorang memiliki tugas, jika dia kerjakan sedikit demi sedikit, walaupun dalam hal itu dia membutuhkan banyak waktu, tapi tugas itu akan siap. Karena mindsetnya tidak tumbuh, mindsetnya tetap, maka tugas tadi tidak akan pernah siap, karena dia hanya menganggap bahwa tugas itu banyak, dan dia tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Nah, yang kedua itu ada, yang kedua ada faktor eksternal, yaitu dorongan dari luarnya, di mana misalnya seperti kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pelajar, di mana orang di rumah kita seperti kakak kita atau orang tua atau bahkan teman-teman kita tidak mensupport kita, tidak mendukung kita. Bagaimana saat kita stres, tetapi kita memiliki teman untuk menemani kita yang terus mendorong kita agar kita tetap bersemangat. Tetapi jika seseorang tidak memiliki teman ataupun keluarga yang tidak mendukung untuk dia semakin semangat dalam belajar, maka dia akan down. Dan pilihan yang terakhir bagi dia, karena dia tidak memiliki tempat untuk membagi rasa gelisah atau rasa stresnya tadi, maka dia mengambil keputusan dengan mengakhiri hidupnya. Karena saat kita berpikir sendiri ataupun saat kita merasa kesepian, maka akan lebih mudah hasutan setan ataupun pikiran-pikiran negatif itu datang, sehingga pikiran untuk bunuh diri akan lebih mudah untuk merasuki pikiran kita, dan kita tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Itu saja PK, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nyimas dan Jumatri atas pendapatnya. Jika teman-teman yang lain mau ingin berpendapat, saya persilahkan. Saya sedikit menambahi tadi. Oke, persilahkan Kak Ija. Oke, hanya menambahkan sedikit ya. Tadi Jumatri dan Nyimas sudah cukup lengkap. Namun ini salah satu faktor mungkin ya, salah satu faktor yang terus sangat besar juga itu faktor ekonomi. Kita tahu di mana masa COVID ini ekonomi pun juga sangat menurun. Kita sebagai siswa mau baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan kita mahasiswa sangat membutuhkan dorongan dari ekonomi seperti membeli kuota internet. Nah, di mana saat ekonomi sekarang lagi menurun, terus kita sedikit mendesak orang tua ini. Sedikit mendesak orang tua, bagaimana ini? Saya mau ingin belajar, namun karena orang tua lagi ekonominya lagi menurun, jadi kita lagi kepikiran kembali nih. Gimana ya cara mintanya? Lagi kayak gini lagi susah. Tapi aku harus belajar. Mungkin di dalam pola pikirnya yang mengingat kembali orang tuanya ekonomi orang tua bagaimana, mengingat kembali tugasnya yang bagaimana, mungkin itulah menyebabkan salah satu mungkin penyebabnya dia jadi kepikiran untuk bunuh diri. Mungkin itu saja. Terima kasih Abdi.
Oke, terima kasih kepada Kak Eja. Ada lagi yang ingin berpendapat? Izin PK. Oke, David, saya persilakan. Saya di sini hanya sedikit menambahi ya. Sebagian atau terkadang kita dalam ini termasuk faktor internal ya dari dalam diri kita. Mengapa kita sering merasakan malas gitu? Bisanya dikerja itu, tugas itu, bisanya akhirnya menumpuk kan, menumpuk, ya jadi depresi ya ada timbul untuk bunuh diri atau diajak kawan lah. Nah, ada faktor eksternalnya kan, diajak kawan, ayo ke sini dong. Nah, timbullah berbuat yang aneh, yang buruk kan, sehingga timbullah niat untuk bunuh diri. Untuk apa lagi aku hidup? Untuk apa lagi aku ini? Banyaknya tugas, nggak baik dosenku, nggak baik guruku, bagus aku mati kayak gitu kan. Nah, itu mungkin faktor penyebabnya PK. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya dari seluruh teman-teman ya. Pendapat yang sangat bagus sekali sampai saya bingung untuk menyimpulkannya gimana. Jadi di sini saya ingin mencoba menyimpulkan yang pertama itu yang tadi dibilang Nyimas itu harus niat dulu ya, niat. Terus kata Kak Ija tadi harus faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi dan karena si David tadi bilang bahwasannya itu dari ajakan lingkungan temannya. Nah, itu emang betul faktor penyebabnya. Itu kembali lagi dengan diri kita sendiri ataupun orang tua kita gitu. Nah, kalau misalnya orang tua kita sudah mendorong kita, nah gini kan, dibilanglah semangatlah belajar gini, kan otomatis anak itu menumbuhkan niatnya. Oh iya, orang tuaku ingin melihatku sukses. Kalau misalnya dari orang tuanya mendorong seperti itu dan menjaga anaknya dengan baik dan menjauhkan dari lingkungan-lingkungan yang jahat, saya rasa itu pasti bakal terupayalah anak tersebut biar tidak bunuh diri dikarenakan belajar daring ini, karena kan belajar di rumah tidak ada penjelasan atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini masalahnya, itulah orang tuanya harus memotivasi kembali kepada anaknya agar anaknya tersebut menumbuhkan niat yang baik untuk kedepannya ya, terus belajar. Nah, seperti itu. Oke, baik. Setelah kita tadi mengetahui apa saja faktor penyebab dari BDR ini ya, makanya sekarang selanjutnya saya akan menanyakan kepada kalian, apa saja sih dampak karena permasalahan ini? Yang ingin berpendapat, saya persilahkan. Izin PK. Oke, Jum, saya persilahkan, Jum. Baik, terima kasih sebelumnya kepada PK. Nah, menurut saya sendiri sebenarnya banyak dampak daripada tindakan untuk mengakhiri hidup ini atau bunuh diri. Nah, salah satunya yaitu kita tidak mendapatkan apa-apa, yang ada hanya dosa. Nah, seperti yang kita ketahui dalam ajaran Islam sendiri bahwa bunuh diri itu sama saja dengan tidak menghargai apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bunuh diri itu akan langsung masuk ke dalam neraka karena dia seharusnya tidak mengakhiri hidupnya seperti itu. Jadi salah satu dampaknya itu tadi. Yang kedua adalah dia sama sekali tidak mendapatkan manfaatnya. Dia tidak menyiapkan tugas ataupun mendapatkan nilai di sekolah, dan juga orang tuanya akan merasakan kecewa. Mungkin orang tuanya juga ikut stres melihat anaknya yang sudah tiada lagi. Seperti yang kita ketahui, orang tua kita sendiri sangat menyayangi kita. Bagaimana jika saja dia melihat kita mengakhiri hidup kita hanya karena tugas ataupun permasalahan demikian.
Nah, menurut saya sendiri hal ini sangat fatal dan sangat merugikan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang di sekitar kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Jumatri atas pendapat yang sangat baik. Teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya, saya persilakan. Izin PK. Oke, silakan Indah. Oke, saya setuju apa yang dikatakan oleh Jumatri tadi, terutama tentang itu lari dari tanggung jawab. Isinya dia tidak seperti dikatakan Jumatri. Ini adalah sebuah masalah yang masalahnya itu adalah tidak mampu mengerjakan tugas. Tapi ketika dia bunuh diri, itu tidak akan bisa menyelesaikan apa-apa, tidak akan memberikan manfaat apa-apa seperti yang dikatakan Jumatri. Tidak akan ada manfaat yang dirasakan oleh pelaku bunuh diri tadi. Ya, yang ada ke orang tuanya mungkin akan stres, dan selain itu masyarakat pun akan merasa menjadikan anak ini menjadikan topik besar, trending topik di dalam masyarakat itu. Kenapa? Karena memang perilaku seperti ini kan tidak baik. Jadi bukan hanya meninggalkan tanggung jawab, tapi dia pun meninggalkan sebuah kesan malu di orang tuanya. Artinya ketika orang lain membicarakan anak itu, orang tuanya pun akan kena batin. Oh, anakku sering dikata-katain karena dia bunuh diri, ini segala macam. Nah, selain itu akan juga berdampak ke sekolah. Saya baru-baru ini pernah di area saya di sekitar Sidikalang, tapi saya tidak perlu menyebutkan nama sekolahnya. Dia menggantung diri pakai tali teman-teman kenal namanya tali kerbau, diikatkan ke leher dia, seorang laki-laki, dan itu karena banyaknya tugas teman-teman ke sekolah itu jadi memberikan tugas yang guru membatasi pelajaran, dan itu guru jadi menginstruksikan bahwa tugas itu tidak usah banyak-banyak, tapi mereka jadi memberikan tugas yang sewajarnya saja, yang seadanya gitu teman-teman. Tidak seperti tidak memberikan semua capaian pembelajaran lagi. Nah, itu akan berdampak juga ke murid-murid yang lain, tidak akan mendapatkan pengetahuan yang banyak lagi. Mungkin itu sih dari saya. Ada dampaknya ke orang tua, masyarakat, sekolah yang ditempati oleh anak tersebut. Terima kasih kepada Jumatri dan Indah. Yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi, saya persilakan. Oke, baik. Jika tidak ada, di sini saya akan simpulkan. Ya, betul, dampaknya tadi itu ialah sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ya, kalau misalnya orang tua, mereka jadi bertanya-tanya gitu loh. Kenapa anak saya seperti itu? Jadi kan yang disalahkan selanjutnya pasti gurunya, sekolahnya, dikarenakan kenapa anak saya seperti ini? Jadi bertanya-tanya, apakah gurunya ngasih tugas banyak? Jadi stres jadi anaknya kan. Terus orang-orang yang ingin mendaftar ke sekolah itu juga, jadi berpikir di sekolah ini pernah terjadi siswa yang bunuh diri. Jadi mereka mengurung diri mereka jadi untuk mendaftar ke sekolah tersebut. Karena dengar kejadian kayak gitu kan, ada yang bunuh diri. Terus yang masyarakat itu mereka pasti merasa kayak kecewa apa juga, nggak menyangka gitu. Kenapa? Padahal anak ini baik-baik, misalnya kan anaknya baik kan, anaknya baik-baik kok bisa seperti ini. Jadi orang itu bertanya-tanya, jadi bingung kenapa anak ini bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Dan satu yang dibilang Jumatri tadi, bagi agama Islam bunuh diri itu adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik. Bukan agama Islam aja sih yang melarang, semua agama pasti melarang tersebut, karena kan dia udah dikasih Tuhan untuk menikmati dunia, udah dikasih umur, udah ada umurnya dikasih Tuhan, tapi disia-siakannya dengan mengakhiri hidupnya. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kita sudah mengetahui dampaknya, sudah mengetahui faktor penyebabnya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Apa sih upaya apa sih
yang bisa kita lakukan untuk mengatasi BDR ini. Nah, seperti itu. Yang mau menyampaikan pendapatnya, saya persilahkan dengan segala hormat. Izin PK. Siapa? Jumatri. Oke, saya persilakan Jumatri. Baik, terima kasih sebelumnya kepada PK. Nah, upaya atau solusi yang bisa menurut saya sendiri lakukan, yaitu yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kita mendekatkan diri kepada Tuhan, karena orang yang bunuh diri sudah pasti dia tidak percaya bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dimana saat orang melakukan bunuh diri, maka dia tidak percaya bahwa segala apapun rintangan yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi, pasti itu mampu kita hadapi, karena Allah tidak akan memberikan cobaan kepada kita di luar batas kemampuan kita. Sehingga orang yang bunuh diri itu sudah pasti ia tidak dekat dengan Tuhannya. Sehingga menurut saya sendiri kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kita dan terus berupaya untuk semampu kita. Jangan paksakan diri kita untuk melakukan bahwa kita misalnya mengerjakan tugas, kita harus paksakan diri kita untuk menyelesaikan tugas itu sesegera mungkin. Tapi tidak, kita harus melakukannya secara perlahan, pelan-pelan. Karena jika kita memaksakan diri, yang ada malah kita stres dan mungkin akan muncul pikiran untuk kita bunuh diri. Nah, yang kedua itu, jika kita merasakan bahwa diri kita stres atau depresi, kita bisa berbicara dengan yang terdekat. Mungkin saat kita di rumah adalah orang tua kita atau kakak kita, di mana kita bisa bercerita keluh kesah kita luapkan saja apa yang kita rasakan, apa yang membuat diri kita gelisah, karena kita akan lebih lega saat kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak memendam apa yang seharusnya bisa kita utarakan ke orang lain. Itu saja PK, terima kasih. Terima kasih Jumatri. Yang mau menyampaikan upaya pendapatnya, saya persilakan untuk teman-teman yang lain. Izin PK. Oke, persilahkan Angel. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mematikan kamera untuk menyesuaikan jaringan. Nah, jadi pun upaya ataupun solusi yang bisa saya berikan mengenai BDR yang bunuh diri ini adalah yang pertama itu adalah memilih teman yang dampak positif bagi diri kita. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang kita udah tahu latar belakangnya tidak baik, tetapi kita malah bertemu dengan orang itu, otomatis kalau kita punya masalah, kita ceritalah misalnya sama mereka kan, aku punya ini lah, udahlah nggak usah pikirin, nggak usah pikirin tugasmu, mending happy aja dulu. Nah, tugasnya tadi ini kan udah otomatis bakalan menumpuk gitu. Tiba-tiba dia nanti dapat surat panggilan dari orang tua dan dia stres, bingung mau menghadapinya kayak mana. Sama seperti dari dampak yang sudah dijelaskan oleh Indah tadi, saya juga mengetahui permasalahan yang dikatakan oleh Indah tadi. Kebetulan kami satu arah ya teman-teman. Akibatnya kan tadi dia udah dapat surat panggilan dari orang tua. Nah, dia bakalan bingung kayak gini. Aduh, kayak mana ya? Ini aku udah dapat surat panggilan dari orang tua. Kayak mana ya aku ngasihnya? Nah, alhasil dia stres kan karena temannya tadi yang udah mempengaruhi dia hal-hal negatif, dia dibunuh diri. Nah, jadi teman-teman, kita harus pandai-pandai lah memilih teman yang memberikan dampak positif bagi diri kita, yang akan membangun kita, bukan membuat kita terjerumus seperti itu. Kita juga boleh melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Kalau misalnya kita menyibukkan diri kita dengan minat yang kita miliki, kita mengasah kemampuan kita, mungkin kita nggak akan berpikiran negatif untuk bunuh diri. Kita nggak akan punya pikiran, kalau aku punya masalah, jalan satu-satunya adalah bunuh diri. Nah, yang ketiga, kita bisa meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita ikut suatu organisasi yang tujuannya adalah untuk mengembangkan iman kita, otomatis apapun yang terjadi, kita akan berserah diri kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah tenangkan pikiran. Kalau lagi ada masalah, misalnya tugas yang numpuk,
ya udah tenang, yakinkan diri sendiri, nggak apa-apa, ini masih belum seberapa kok, kerjain aja semampunya, nanti kalau capek istirahat, nanti kalau apa dilanjut, kalau nggak ditanya sama yang lebih mampu, yang bisa ngajarin, atau yang bisa lah yang bantuin aku ngerjain tugas ini gitu. Sekian dari saya, PK, terima kasih. Oke, baik, terima kasih pendapatnya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, jika tidak Izin, ada. Oke, saya persilakan, David. Kalau solusi saya ya benar yang dibilang teman-teman, ya saya hanya menambahi, ya mulailah berpikiran positif, mengerjakan satu persatu tugas yang mudah yang bisa kita kerjain. Terus kalau kita suntuk ya hiburan lah, mencari hiburan ya, seperti kalau saya kan kalau down atau stres ya olahraga atau mendengarkan musik ya kan. Terus mengikuti persekutuan di agama gitu. Kalau di Muslim remaja masjid kan. Kalau di Kristen ya ikut persekutuan di gereja gitu. Terus berdoa kepada Tuhan. Janganlah kita hanya senangnya aja, dukanya aja kita kasih tahu sama Tuhan, harus ikut senangnya gitu. Terus mulailah terbuka kepada siapapun gitu, keluarga, kepada teman gitu. Mulailah bergaul sama teman-teman yang membuat kita ke jalan positif gitu. Jangan jangan bergaul dengan teman-teman yang membuat kita terjerumus ke hal-hal yang buruk. Jangan kita berteman hanya teman itu maunya senang saja gitu. Jangan, harus suka dan duka harus berteman gitu. Sama kayak keluarga, suka dan duka harus sama gitu. Setim gitu, anggap setim. Terus jauhi narkoba. Narkoba itu sangat membahayakan diri kalian sendiri, terutama di dalam keluarga gitu. Kalau satu kena, semua kena itu gitu, karena terpengaruh. Terus lagi ya. Itu sajalah PK. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, sepertinya sudah banyak yang berpendapat. Benar dibilang teman-teman tadi, pendapatnya sangat bagus. Di sini saya akan menyimpulkan, yang pertama itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dialah salah satunya tempat kita meminta pertolongan untuk menguatkan diri kita. Karena dialah kita jadi seperti ini, dan karena dia juga lah yang memberi nyawa kepada kita agar kita hidup untuk menjalankan hal baik yang di dunia. Jadi saya di sini ingin menyampaikan sedikit ya tentang pengalaman saya. Saya pada saat semester 1 kemarin, saya tuh menganggap itu semester 1 itu adalah perkuliahan yang istilahnya agak santai lah, atau agak leha-leha dikit, bisa main-main dikit kan. Rupanya tidak, salah saya realitanya salah. Rupanya disitulah untuk memulai semuanya, disitulah tugas semua yang tidak pernah saya dapatkan pada waktu SMA. Pas saya lihat tugas itu banyak sekali, itu membuat saya stres juga, down ya kan. Sampai saya bilang juga kepada orang tua saya, udahlah mak, saya aku nggak sanggup lagi lah untuk kuliah di sini, aku udahlah nggak usah kuliah lah, mampus itulah. Itulah saya bilang ke orang tua saya kan. Jadi setelah saya sharing ke orang tua saya telepon abang saya yang udah kuliah, udah kerja kan. Jadi abang saya lah memotivasi saya kan. Dibilangnya gini, kau ngapain kau stres? Dikarenakan dia bilang gini, bukan kau aja dulu yang kuliah yang banyak tugas gini-gini. Abang udah ngelewati itu semua, tapi bisanya abang lewati semua. Kenapa kau nggak bisa? Jadi nggak usah stres kau, jalanin aja apa yang diminta dosen kerjakan, apa yang disuruh dikerjakan.
Jadi itu dari motivasi saya, dari motivasi abang saya tadi, itu membuat saya, oh iya, kenapa abangku bisa, kenapa aku nggak bisa. Jadi di situ saya termotivasi. Saya tuh termotivasi, jadi ya sampai saat ini saya masih melihat kalian semua, teman-teman satu kelas saya di kuliahan, karena itulah motivasi dari abang saya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, karena kita sudah membahas tadi apa faktornya, dampaknya, upayanya setelah kita bahas tadi. Selanjutnya di sini kita akan mendengarkan komitmen dari teman-teman. Tapi komitmennya ini dengan bermain game, dengan melakukan game. Yaitu jadi yaitu judul gamenya itu seperti tadi juga ya, mainkan jari fokus. Nah, kita akan memainkan sebuah game ini lagi. Jadi permainannya itu kan udah tahu kan seperti tadi kan. Jadi di sini teman-teman, jika benar menebak pertama, maka di sisi pertama, maka dia akan menyebutkan satu komitmen. Dan seterusnya, jika bisa menebak pada sesi kedua, maka dia akan menyampaikan 2 komitmen. Maaf, contohnya seperti ini. Indah, misalnya Indah mampu menebak jari jempol itu adalah ayam. Nah, si Indah itu menyebutkan ayam benar, dan dia menyebutkan satu komitmen. Baik seperti itu. Kalau misalnya sesi kedua, si David benar menebak jari tengah itu adalah kucing, burung adalah burung, maka dia menyebutkan 2 komitmen. Nah, seperti itu. Apakah sudah mengerti teman-teman? Mengerti, PK? Apakah semuanya mengerti? Oke. Apakah kalian siap untuk bermain jari fokus dengan misalnya seperti yang saya jelaskan tadi? Oke. Baik, saya akan memulai. Kalian semua perhatikan tangan saya ya, jari tangan saya ya. Oke, ini kita mulai sesi pertama. Ini sesi pertama ini kayak misalnya ada si Indah mau menjawab, Jumatri, kalau gitu nggak apa-apa, bukan satu sesi satu orang, bukan gitu. Tapi satu sesi ini bisa semua orang menebak gitu loh. Ngerti kan? Apa sudah paham? Ya, paham. Jika sudah paham, oke, kita mulai sesi pertama. Jangan deg-degan ya, santai. Oke. Tadi jari jempol, kita ulang lagi ya, jari jempol ayam, jari telunjuk kucing, jari tengah burung, jari manis apa tadi? Coba ada kayak ingat, ada yang ingat? Saya lupa. Ayam, ikan, burung, kucing, semut. Oke. Ayam, ikan, burung, kucing, dan semut. Oke. Mohon maaf tadi saya lupa sedikit. Oke, kita mulai ya. Ini sesi pertama, kita mulai. Ini apa namanya? Hewan apa namanya? Kucing. Yang lain itu cuma Indah lo yang jawab lo. Kucing. Oke, benar semuanya. Sekali lagi berarti seluruhnya menyebutkan satu komitmen ya, untuk topik kita pada hari ini, untuk BKP kita pada hari ini. Oke, saya persilakan yang ingin menyampaikan komitmen di luar, saya persilahkan. Saya nih Mas, izin. Oke, Nyimas tadi ya? Saya persilakan Nyimas. Oke, terima kasih kepada PK. Jadi komitmen saya yang pertama adalah jika saya mempunyai teman atau ada di lapisan masyarakat di daerah saya yang ingin atau berniat untuk bunuh diri cuma gara-gara belajar dari rumah,
saya akan mencoba untuk merangkulnya, untuk menasehatinya kalau apa yang sudah dia pikirkan, apa yang sudah terlintas dalam pikirannya untuk bunuh diri itu salah. Bukannya malah jadi jalan pintas. Kalau udah bunuh diri ya udah selesai. Tapi bukan. Dalam Islam bunuh diri itu dibenci oleh Allah. Dan gak ada manusia yang mau untuk bunuh diri cuman gara-gara hal yang, kalau saya bilang hal yang seperti itu gitu. Karena setiap manusia pasti diberi ujian kepada Allah, kepada Tuhannya gitu kan. Setiap manusia pasti ada titik rendahnya, ada titik tidak mampunya, tapi tidak mampu itu bukan berarti di luar batas kemampuan diri sendiri. Pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita mau itu selesai, pasti ada jalan keluarnya. Jadi komitmen yang saya bangun dalam diri saya merangkul kembali dianya. Saya merangkul, saya berteman dengan dia supaya dia tidak kesepian atau membantu tugas-tugasnya yang mungkin saya juga mampu untuk membantunya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang menyampaikan komitmen. Izin PK. Oke, saya persilakan Indah. Ya, saya juga sama seperti Nyimas, bahwasanya ketika kita bisa melihat bagaimana gejala-gejala seseorang itu dia mulai tertekan, stres, depresi, atau bahkan sampai bunuh diri, kita coba melakukan sesuatu dan kalau misalnya itu terjadi kepada kita, tidak menutup kemungkinan itu terjadi juga kepada kita, teman-teman. Kalau kita misalnya sudah merasa bahwa semakin banyak tugas, maka semakin depresi, dan kita nggak tahu kapan iblis itu datang menggoda kita. Dan bilangnya, udah itu kan ada racun, minum aja gitu kan. Nah, dari situ, kalau misalnya itu ada di pikiran saya harus bisa mengendalikannya. Karena saya selalu mengingat bahwasanya saya ngelakuin semua ini untuk mengubah nasib keluarga saya gitu. Itu adalah motivasi utama saya. Jadi, misalnya ada pemikiran-pemikiran seperti itu, saya akan mulai menyeimbangkan atau memilah mana yang baik, mana yang tidak baik itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Yang lain, Kak Ija, Jumatri, David, Angel, tadi kan tunjuk tangan dan jawab apa. Oke, saya persilakan siapa duluan? Saya dulu. Oke, Kak Ija. Oke, mungkin seperti yang Indah bilang, jika itu terjadi pada diri saya ataupun diri kita nih, selaku kita sebagai mahasiswa pasti memiliki beban juga seperti itu. Bahkan lebih parah kali ya tugas-tugasnya. Yang mungkin komitmen yang bisa saya lakukan adalah yang pertama itu banyak cerita atau banyak menceritakan masalah tentang kuliah. Saya akan mencoba menceritakan baik itu bagaimana tadi saya masuk kuliah, bagaimana tadi teman saya ngomong, saya akan menceritakan semuanya itu kepada orang tua saya, baik itu kepada orang tua maupun kakak, bahkan adik saya. Pasti saya akan banyak cerita mengenai itu. Dan selanjutnya itu mungkin lebih ke gimana ya, tidak terlalu fokus kepada tugas. Saya akan mencoba lebih santai, tidak dipikirkan lah lebih tepatnya, tidak terlalu dipikirkan, karena tugas ini kalau dipikirkan nggak bakalan selesai kan, harus memang dilaksanakan. Namun dengan itu saya akan mencoba tetap menjalankan tugas ataupun mengerjakan tugas dengan mungkin tidak terlalu memikirkannya, terlalu beban gitu lah. Mungkin itu saja, PK, saya kembalikan. Oke, yang lain, Jumatri, David, Angel. Izin PK. Izin PK. Oke, Jumatri dulu ya, Angel, habis itu Angel. Baik, terima kasih terima kasih PK atas kesempatannya. Komitmen saya sendiri hampir sama seperti apa yang dikatakan teman-teman tadi, terutama kepada diri saya sendiri, di mana saya harus berusaha untuk menyemangatkan diri saya untuk tidak down, seperti yang sudah diceritakan oleh PK sendiri. Saya juga mengalami
bahwa pada semester 1 saya juga ingin memilih untuk berhenti kuliah dan ingin memulai usaha saja. Tetapi saya juga mendapat semangat dari kakak-kakak saya sehingga saya tetap maju untuk kuliah dan bertemu teman-teman hingga saat ini. Saya juga tetap bekerja. Saya membagi waktu antara kuliah, bekerja, dan mengerjakan tugas. Di mana pada semester saya 1 saya anggap itu sangat sulit, tetapi saat saya jalani dan itu berlalu, saya merasa saya mampu untuk menjalaninya. Sehingga kita harus percaya bahwa semua akan berlalu dengan baik. Sehingga kita harus menyemangatkan diri kita dan tetap maju. Itu saja PK, terima kasih. Oke, maaf ya tadi jaringan saya lelet. Oke, yang lain Angel, saya persilakan Angel. Oke, baik. Terima kasih PK. Jadi komitmen saya pada hari ini lebih tepatnya pada harapan sih sebenarnya buat kita semua pandai-pandailah memilih teman dan semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kalaupun kita mempunyai masalah, khususnya masalah belajar ataupun masalah perkuliahan kita harus selalu berpikir positif. Terima kasih PK. Terima kasih Angel. David, ayo komitmennya. Baik, PK terima kasih. Kalau komitmen saya ya satu sih PK, bisa menerapkan apa yang saya katakan tadi tentang solusi yang saya berikan tadi mengenai tidak bunuh diri dikarenakan BDR ya kan. Itu saja PK menurut saya, dan tanggung jawab yang saya lakukan nanti mengerjakan dan melakukan solusi yang saya berikan tadi. Terima kasih PK. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyampaikan beberapa komitmen teman-teman tentang pembahasan topik kali ini. Tidak terasa ya teman-teman ya, waktu itu berlalu dengan begitu cepat. Kegiatan kita ini pun hampir habis ya kan. Baiklah, saya ingin teman-teman menyampaikan kesannya mengenai kegiatan kita pada kali ini. Saya persilakan teman-teman. Izin PK. Oke, saya persilakan. Siapa? Indah ya? Iya, Indah. Oke, lanjut. Jadi kesan saya mengikuti pertemuan kita kali ini, di mana kita membahas tentang topik bunuh diri dalam mengikuti BDR. Jadi saya sangat senang karena kita bisa bisa fokus dan juga kondusif dalam menjalankan kegiatan ini, dan memang saya senang kita mendapatkan solusi dari masalah yang kita bahas ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Ada lagi yang lain teman-teman? Oke, jika tidak ada, maka selanjutnya teman-teman, saya ingin mendengarkan apa sih kesan kalian kan setelah kita melakukan UN kelompok pada hari ini. Saya persilakan teman-teman. Izin PK. Oke, Jumatri, saya persilakan Jumatri. Baik, terima kasih sebelumnya. Kesan dan pesan saya dari kegiatan kita pada hari ini, saya sangat senang dan bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman dengan membahas topik ini, dan semoga kita semua terhindar dari perilaku yang menyimpang ini dan perilaku yang sangat tidak baik ini, sehingga kita terus semangat dan tetap menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini. Itu saja PK, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan kesannya? Oke,
Jika masih ada, oke, saya persilakan. Jadi kesan dan pesan saya, terima kasih kepada PK karena dan juga kepada Ibu dosen sudah membahas topik ini, karena ini penting untuk kita, apalagi sekarang kita memang lagi belajar dari rumah, dan banyak juga kasus-kasus tentang bunuh diri, karena belajar dari rumah ini juga udah banyak yang kita ketahui. Kesannya dari sini saya bisa mendapat solusi dan juga penyebabnya itu dari mana. Jadi saya jika nanti saya bertemu dengan teman atau orang yang memiliki atau ingin punya niat untuk bunuh diri karena BDR ini, saya jadi punya solusi untuk membantu dia supaya menghilangkan niatnya tersebut. Pesan saya, semoga kita bisa mengadakan bimbingan kelompok lagi ke depannya dengan topik-topik yang lain seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nyimas dan Jumatri. Ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan pesannya? Oke, jika tidak ada, terima kasih Jumatri dan Nyimas telah menyampaikan pesannya. Jadi teman-teman, kapan lagi nih kita kira-kira ya, kita lakukan kegiatan seperti ini? Kapan lagi kita lakukan? Izin PK. Oke, kapan kita mulai lagi? Mungkin di hari yang sama lagi ya, jam yang berbeda gitu. Soalnya bisa untuk mengulur waktu kita lagi. Oke, terima kasih ya. Oke, mungkin ya ketika Allah masih bisa memberikan kesempatan dan nafas kehidupan untuk kita, insya Allah jika ada waktu luang, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok seperti ini lagi ya teman-teman. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang ini atau sore ini, silakan teman-teman untuk menyampaikan harapan apa tentang kegiatan BKP yang kita lakukan pada hari ini ke depannya. Izin PK. Halo Jumatri, silakan Jumatri. Baik, terima kasih sebelumnya kepada PK. Jadi yang ingin saya sampaikan yaitu semoga kegiatan ini dapat kita laksanakan kembali. Mungkin nanti dengan topik-topik yang sangat dekat dengan kita, seperti yang kita bahas pada hari ini mengenai perilaku bunuh diri karena BDR, sehingga nantinya kita dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang mungkin menyimpang dan hal-hal yang buruk, sehingga kita dapat menjadi lebih baik lagi. Itu saja PK, terima kasih. Oke, terima kasih Jumatri atas harapannya. Teman-teman yang lain mau menyampaikan harapannya, saya persilahkan. Saya ingin menyampaikan. Saya persilakan Kak Ija. Oke, harapan saya mungkin ke depannya jika kita melaksanakan bimbingan kelompok seperti ini, mungkin semoga kita dapat berperan aktif kembali, dan juga saya berharap bahwa teman-teman sekalian bisa melaksanakan komitmen yang sudah disampaikan tadi. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Abdi. Terima kasih Kak Ija dan Jumatri. Semoga harapannya ya tercapai lah ya, harapannya ya kan. Oke, baiklah teman-teman. Untuk mengakhiri kegiatan BKP kita pada hari ini, marilah kita berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, seraya bersyukur atas kemudahan dan kelancaran bimbingan kelompok pada siang hari ini atau sore ini. Di sini saya akan memimpin doa menurut ajaran agama Islam. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami telah selesai melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, yaitu teknik diskusi topik bebas hari ini ya Allah. Terima kasih Allah telah melancarkan kegiatan kami ini
Melalui kegiatan ini kami dapat menemukan manfaat yang kami bawa untuk perbaikan diri kami. Berikanlah ya Allah kami kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat membuat pertemuan kami ini terwujud lagi ya Allah dalam waktu yang dekat. Kami sudah menyadari mengapa penting faktor penyebab akibat, solusi, dan mampu kami merealisasikan komitmen kami di depan teman-teman ya Allah. Terima kasih atas berkah yang telah Engkau berikan pada kami. Dengan tanpa henti kami mengucapkan syukur atas segala limpahan rahmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Doa selesai. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita mengisi BMB3, BMB3 yang akan segera saya berikan ke grup nanti. Sebelum itu, sebelum kita menutup kegiatan ini, ada baiknya untuk kita menyanyikan lagu dengan judul dengan yang di share screen oleh Kak Ijah. Untuk itu teman-teman, ayolah kita semangat untuk menyanyikan lagu ini dengan mengaktifkan kamera, oke? Saya persilakan Kak Ijah. Oke, persilakan untuk share screen lagunya. Nah, mantap. Ini. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Oke, terima kasih kepada yang sudah share screen. Oke, baiklah kita sudah di pengunjung di ujung acara ya kan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyanyikan lagu dengan semangat. Selanjutnya saya harap untuk dapat mengisi BMB3 yang sudah saya share di grup kita. Kali ini untuk mengetahui apa saja sih yang sudah teman-teman dapatkan pada kegiatan BKP pada hari ini. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan menjadi menjadi bekal kita untuk di masa depan nanti. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.
Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.